Selamat datang di Banyutowo, desa pesisir utara Laut Jawa, yang dikenal sebagai kampung para nelayan yang hidup rukun secara turun-temurun. Di sini, kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan laut. Laut adalah sumber kehidupan, sumber penghasilan, dan juga sumber inspirasi bagi mereka. Masyarakat Banyutowo percaya bahwa tradisi mereka adalah hidup gotong royong, saling membantu, dan merayakannya dalam suasana yang harmonis. Banyutowo terletak di Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa ini awalnya dibuka oleh penginjil asli Tanah Jawa, Kyai Ibrahim Tunggul Wulung. Nama Banyutowo dalam bahasa Jawa berarti air tawar. Menurut cerita yang dipercaya, diambil dari peristiwa mukjizat Tuhan melalui tongkat Kyai Ibrahim Tunggul Wulung, yang memunculkan sumber mata air yang rasanya tawar, untuk kebutuhan masyarakat, bahkan hingga dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Mulanya ini desa Kristen, karena memang yang papat adalah tokoh Kristen Kyai Ibrahim Tunggul Wulung, dan para leluhur Banyutowo itu Kristen. Jadi konon ceritanya ini dulu adalah hutan belantara yang pada waktu itu Kyai Ibrahim Tunggul Wulung bersama dengan para murid membabat hutan di Banyutowo ini. Jadi masuknya pemeluk agama yang lain menurut cerita para sesepuh di sini baru tahun 1980-an, karena ini desa yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Jadi nelayan-nelayan dari berbagai tempat, dari Demak, dari Indramayu, dari Tuban, dan tempat-tempat yang lain itu singgah di sini, kemudian menetap di sini. Jadi ia berbaur dengan masyarakat, hidup dalam harmoni, kerukunan gitu. Jadi ini dulu memang ceritanya desa pesisir yang menjadi tempat persinggahan dan juga menjadi pusat ekonomi nelayan, karena kapal-kapal ikan itu bersandar di pelabuhan Banyutowo. Banyutowo kan daerahnya enak, subur, makmur. Dulu enak Banyutowo itu, sehingga banyak dari luar daerah datang ke sini. Damai, Banyutowo itu damai loh Pak. Ayem, toleransi beragamanya bagus, dan secara ekonomi Banyutowo gampang. Kalau tidak punya apa-apa, cari kerang, terutus, bukur apa itu di tepi itu aja udah bisa untuk makan. Kalau tidak punya alat tangkap yang lain yang lebih besar, sehingga menarik itu banyak orang datang ke Banyutowo. Kehidupan para nelayan Banyutowo tidak selalu mudah. Tantangan yang saat ini mereka hadapi adalah harga ikan yang turun, pencemaran limbah dan sampah, hingga abrasi pantai yang semakin parah. Tantangan ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan keluarga para nelayan. Tantangan antar nelayan kadang-kadang konflik antar nelayan, Pak. Kadang-kadang itu dari jenis alat tangkap yang satu dengan lain itu tidak sama, sehingga rawan konflik. Seperti bubu sama gilet itu serek itu ada konflik, cuman pemerintah yang nggak hadir. Jadi ketika ada konflik nelayan, bubu sama jaring, ya diselesaikan dengan kearifan lokal. Tapi sampai kapan ini terus? Kalau pemerintah nggak hadir, kalau pemerintah hadir sama-sama kita mencari solusi sama-sama, saya yakin itu bisa mengurangi konflik nelayan. Contoh yang dari jaring sama bubu itu, Pak. Jadi butuh perhatian. Jadi supaya mengurangi konflik terjadi yang ada di lautan itu.
Pendeta Sukodono bersama beberapa masyarakat berinisiatif berbuat sesuatu untuk menghadapi tantangan ini. Bahwa Banyitowo itu daratannya itu sudah terkena abrasi cukup jauh. Jadi kalau kita melihat ke pantai sekarang airnya keruh, itu sebenarnya dulu tidak seperti itu. Nah, itu adalah daratan yang sudah kena abrasi. Nah, dari cerita itu saya prihatin dan berusaha bagaimana caranya untuk mengatasi supaya abrasi ini tidak terus berlanjut. Sulit diparingi jalan keluar dari lancar. Ingkang bergumul tanggal ini Pak kula badhe bayar bank dereng wonten angkane. Gusti berkahi mangke lancar. Saya juga mendengar kalau ada upaya-upaya terdahulu yang telah dilakukan untuk mengatasi abrasi. Nah, ada yang memang dilapisi batu atau ditimbun dengan batu di pinggir pantai sana. Nah, kemudian juga secara teologi saya menemukan bahwa panggilan gereja untuk menyelamatkan lingkungan itu sebenarnya tersurat juga di dalam kitab suci. Jadi ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan mandat supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itulah yang mendorong saya kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang peduli, mencari cara bagaimana kita menyelamatkan Banyitowo dari abrasi, kemudian kita bersama-sama menanam mangrove. Sebenarnya ini adalah satu kepedulian kami sebagai anak muda. Ini salah satu dari misi dari calon pendeta kami di Desa Banyitowo, dari Bapak Sukodono di tahun 1999. Dia mempunyai kepedulian masyarakat gereja secara sosial untuk kemasyarakatannya menanam mangrove 2000. Terlaksana di tahun 2011 dengan menggandeng beberapa anak muda yang mempunyai hati bagi desanya. Nah, dengan itu, dengan upaya, dengan daya kami dengan teman-teman mempunyai satu impian yang luar biasa, bagaimana kita memberi makna atau memberi suasana yang baru di desa kami. Karena desa kami ini sering terjadi abrasi lingkungan. Per 5 tahun kami sering mengalami hal yang seperti itu. Nah, cara penanggulannya adalah menanam mangrove. Salah satunya seperti itu. Meski sempat mendapatkan penolakan dari beberapa warga, usaha melestarikan mangrove tetap diperjuangkan untuk masa depan bersama. Wah, namanya juga orang itu kan pemikirannya berbeda toh Pak. Ya ada yang suka, ada yang tidak. Memang sih banyak sekali sih masalah-masalah ketika kami menanam mangrove. Ada beberapa orang sih yang mempunyai pandangan-pandangan yang mungkin bagi kami ada sesuatu menginspirasi kami juga. Tetapi pada dasarnya ada pemikiran, duh ki nanduri gini kita nih sopo toh, seperti itu. Terus ada teman juga sing nanduri kene, wih gon tambatan perahu, gue malah marahi ngerusoi teman-teman nelayan juga seperti kami. Tapi kan cara pandang mereka kan juga berbeda. Tetapi kami mensikapi bahwa kami sering duduk bersama ngomong bahwa kami ini menanam ini bukan untuk kami saja, untuk kita semua loh. Ini bagaimana kita bisa menanggulangi abrasi itu dengan secara baik, dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, dengan cara misalnya ada orang, lu kita tanahku kok buat tanduri, karena ada sebagian yang di sana kan ada tambak-tambak toh. Tetapi kami berdasarnya sing tambakmu gendi, kan seperti itu. Patesin di tegeng ini tak tandurane, karena sepadan pantai itu menurut aturannya kan
pasang surut air laut tertinggi itu kan 100 meter sebenarnya, kalau aturannya. Kalau dari pihak yang berwajib mengetahui untuk itu, misalnya digaungkan di desa. Kalau masyarakat sekarang kalau tidak digaungkan kan tidak ngerti toh aturan-aturan sekarang ini. Tetapi pada dasarnya kalau kami bersinggungan dengan masyarakat seperti itu kan nol besar. Karena kami kan bukan di basic itu. Basic kami adalah bagaimana mereka mengetahui bahwa mangrove ini sangat berpengaruh sekali menghalangi diabrasi, itu saja. Ketika tanah itu miliknya ya mereka ya saja. Kami hanya menanamnya yang tidak berkonflik saja seperti itu. Untuk apa kita berkonflik? Wong kita ya tidak mempunyai rasa memiliki kan seperti itu. Karena kita milik semuanya kan milik kita semua. Intinya kan seperti itu. Dalam hidup kerukunan bersama, masyarakat di Banyutowo juga menghadapi riak-riak kecil yang menguji kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti tanah pemakaman yang dikhususkan untuk salah satu pemeluk keyakinan agama. Kuburan di sini itu adalah dulunya itu adalah yang memberi wakaf atau mengasih tanah tersebut. Satu itu adalah Sasmitorjo, yang kedua itu adalah Mbah Dirjo Utomo. Lalu karena dulunya itu orang muslim itu hanya sedikit, maka dia itu diperbolehkan dimakamkan ke sini karena ya para beliau-beliau itu kasih karena tidak mempunyai makam tersebut. Karena ini orang muslim, dia itu merasa tidak nyaman lah kalau dimakamkan sama-sama kepada semua orang-orang Kristen, maka dia itu protes. Dia akan membuat makam sendiri. Jadi dia itu seolah-olah tidak mau dikumpulkan jenazahnya dimakamkan di makam sini. Maka itu dia membuat minta kepada desa supaya dia itu dikasih atau diizini supaya membuat makam sendiri. Ya sekarang itu dibuat dari sini adalah sebelah utara makam ini. Dulu sampai di Kapolres Pati karena orang-orang yang sekitar itu dia belum ada izin yang resmi. Maka dia itu adalah dilarang oleh lingkungan dulunya. Dan kalau rame-rame itu bukan antara Islam Kristen loh Pak itu. Yang rame-rame itu justru saudara muslim dengan saudara muslim yang rumahnya dekat calon makam baru. Hingga dia merasa takut atau gimana. Dan sebagian juga memang ada orang Kristen, tapi yang rame yang di depan makam baru pas itu mas saudara muslim. Tapi yang tidak jadi rame-rame karena kemudian ada penanganan dari pemerintah, makam itu diresmikan menjadi makam Islam. Karena saya ini dituakan di sini, saya hanya memesan dengan hati kesadaran. Marilah kita bersama-sama guyub rukun, ya saling menghormati, jangan sampai ada misalnya itu pertikaian dan lain sebagainya. Jadi semuanya ya masyarakat Banyutowo itu supaya menjalin dengan kasih lah, supaya menjadi bahagia semuanya. 2, 3, monggo. Di tengah tantangan dan masalah yang ada, terdapat tradisi luhur yang mempersatukan masyarakat Banyutowo. Sedekah laut. Tradisi yang merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki dari laut, sekaligus menjadi doa untuk keselamatan dan kelestarian alam. Di satu sisi, terdapat benturan keyakinan dan kepercayaan dari beberapa pribadi terhadap pelaksanaan tradisi ini. Namun budaya turun-temurun yang menjadi salah satu kekayaan etnik Nusantara ini tetap berjalan setiap tahunnya. Acara agenda itu sebenarnya masih terus berlangsung. Hanya sekarang bentuknya berbeda dari dulu. Tidak ada arah-arahan, tidak ada pawai.
Jadi untuk acara ritual, karena masyarakat Banyutowo itu ada Kristen, ada yang Muslim, jadi untuk acara ritual membuang sesaji ke laut itu diserahkan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu yang mau atau memang meyakini. Setiap ada sedekah laut, ya, setiap ada sedekah bumi. Ini kan kedua pihak tersebut dari Nasrani dan Kristen kan saling mendukung, Pak. Tidak ada masalah. Contoh sedekah laut, pernah lihat sedekah laut, Pak? Ya, rame-rame itu ikut berpartisipasi sama-sama, ya orang Islam, ya orang Kristen. Ini tujuannya apa? Ini untuk nguri-nguri budaya yang ada di desa Banyutowo. Tapi nggak pernah ditolak ya? Enggak pernah, sudah tradisi kok. Jadi saling itu ya? Iya, kebersamaan ya. Nyatanya kalau kebersamaan bagaimana? Ya, kalau tidak bagaimana, Pak? Orang Islam yang menjadi panitia sedekah laut, orang Kristen yang menjadi panitia sedekah laut. Demikian juga pada waktu Kabumi Desa, orang Islam juga menjadi panitia, orang Kristen yang menjadi panitia. Kedua-duanya ini saling membantu, Pak, saling rukun. Dan itu kita membedakan antara budaya, kemudian tradisi, kebiasaan dengan agama. Kalau budaya tradisi ini dicampur atau dipadukan dengan agama, enggak bunyi karena agama juga tidak sama dengan tradisi budaya. Termasuk yang kelautan, walaupun namanya sudah dirubah menjadi pesta laut, tapi praktek yang sedekah laut dulu itu masih dipraktekkan. Itu sebagai pelestarian budaya, tradisi, kebiasaan masyarakat. Jadi itu tidak dihilangkan. Jadi yang itu pun kalau diarahkan ke agama ya nggak cocok. Kalau penolakan secara langsung atau frontal itu sepertinya ya, tetapi kalau gremeng-gremeng karena ini gak sesuai dengan ajaran, ini orang cocok ini, ya itu ada. Tetapi ya kita mengakomodir masyarakat kita. Kalau ya memang menjauh dari itu ya monggo, tetapi yang masih tetap melestarikan budaya, monggo, kami mengakomodir itu semua. Perjuangan kesejahteraan ekonomi nelayan, harga ikan laut yang menurun, limbah dan sampah, hingga abrasi pantai, akan terus dihadapi bersamaan dengan belum adanya sebuah usaha atau wadah yang mempersatukan para pemimpin agama dan masyarakat di Banyutowo. Iya, supaya menjaga kebersamaan dan kesatuan warga yang ada di desa Banyutowo, supaya jangan sampai terjadi antar konflik, ya. Karena ini adalah merupakan tugas daripada tokoh agama. Karena seorang tokoh agama ini kan merupakan seorang yang menjadi panutan di desa. Baik ini ucapannya, perbuatannya, ini selalu menjaga kondusif, supaya desa tersebut ini menjadi aman, lebih baik, tidak ada permasalahan. Ini yang, nah kesemuanya itu supaya jangan sampai terjadi adanya konflik. Ini tentunya ya tentu adanya musyawarah, Pak. Bagaimana cara seandainya terjadi adanya konflik? Ini tentunya karena musyawarah ini adalah merupakan suatu yang sangat penting, ya. Semua permasalahan sesulit apapun, Pak, kalau dilakukan dengan cara musyawarah, ini pasti tidak akan terjadi permasalahan. Saya secara pribadi sampai sejauh ini, sampai hari ini tidak ada komunikasi yang
apa namanya yang mengarah, komunikasi yang mengarah pada hubungan antar agama. Mungkin seperti itu karena situasinya kondusif, dianggap tidak ada persoalan apa-apa, jadi jalan masing-masing gitu aja. Dan sesama tokoh agama ada satu sering berkomunikasi Pak, bertemu dalam satu momen khusus atau hanya dalam kelihatannya kok belum. Kira-kira ada kerinduan kesana tidak Pak untuk dalam rangka menjaga kerukunan itu, tokoh-tokoh agama harus ngopi bareng lah, katakan gitu. Kok belum tentu. Yang penting gini, walaupun tidak saling ketemu, yang penting itu kerukunan harus dijaga. Tapi sering ngobrol nggak sama Pak Pendeta? Tidak pernah. Oh, nggak pernah? Tidak pernah. Oh, gitu. Iya, sepertinya memang belum pernah Pak atau membuat satu bentuk kegiatan yang melibatkan tokoh Kristen dan tokoh Muslim. Itu memang sepertinya belum ada yang terkhusus. Yang terkhusus seperti itu belum ada Bapak. Jadi mungkin nanti akan kami coba cari formasi sing pas ngono nggih kegiatan apa sekira iso tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh Kristen itu bisa mengadakan kegiatan bersama. Kita kan tinggal mewarisi budaya nenek moyang kita. Ya kita tinggal menikmati aja seperti itu. Jadi tidak dicari agama, tidak ada itu. Semua turun. Semua bergotong royong. Karena itu tadi ya karena berkah dari nenek moyang kita yang sudah mewarisi keberagaman itu tadi. Jadi kita tinggal meneruskan itu aja. Banyutowo bukan hanya contoh wilayah akulturasi agama dan budaya Jawa saja. Di desa dan laut ini, masyarakat Kristen dan Islam berjumpa, bekerja sama, dan hidup dalam kesetaraan, juga semangat keugaharian. Rekam jejak yang panjang dari sejarah Banyutowo menjadi bukti di mana alam, kerukunan, dan kesetaraan diperjuangkan dan dilestarikan. Tugas kita bersama sangat sederhana, dengan ikut merawat dan menjaga kearifan lokal itu. Selamanya, Banyutowo menjadi salah satu citra nyata dan kekayaan hidup bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.